Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan revitalisasi warisan budaya melalui pengembangan kerajinan busana alami berbasis potensi lokal produk-produk ikan purun. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Pembimbing Ibu Eka Sandi Agustina dan kepada rekan-rekan masyarakat dan peserta yang saya banggakan. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya lokal berupa kerajinan tikar purun, sekaligus memberdayakan potensi ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha lokal. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan. Baik, sambutan yang pertama kita berikan kepada Ketua Pelaksana yaitu Muhammad Bin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Sandi Agustina, yang kami hormati seluruh masyarakat Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengembangan kerajinan tikar purun di Desa Pandamaan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, acara ini bukan sekadar ajang pameran tetapi juga menjadi bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap warisan budaya yang sangat berharga dari masyarakat Danau Panggang. Tikar purun yang terbuat dari tumbuhan purun yang tumbuh di lahan basah sekitar bukan hanya kerajinan tangan biasa, melainkan juga simbol kearifan lokal, keturunan dan cinta lingkungan. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan hasil karya pengrajin lokal, belajar lebih dalam tentang proses pembuatannya, serta mendukung keberlangsungan ekonomi kreatif berbasis budaya yang ramah lingkungan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini kita dapat meningkatkan kesadaran akan penting menjadi tradisi sekaligus mendorong generasi muda untuk turut mencintai dan melestarikan kerajinan khas daerah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Selanjutnya sambutan kedua yaitu dari pembimbing kita yaitu Ibu Eka Sandi Agustina. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya ya. Ini kali kedua di acara kegiatan kita yang disajikan kali ini adalah kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini kita berada di Desa Pandamaan ya. Nah, untuk itu karena ini adalah merupakan warisan budaya ya yang ada di Hulu Sungai Utara khususnya ya. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini itu teman-teman dapat menyebarluaskan ya atau melestarikan budaya kita ya yang ada di Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang ya. Jadi berharap yang hadir di sini itu nantinya dapat memiliki kontribusi ya yang sangat signifikan ya terhadap nantinya baik itu dalam segi pemasarannya ya, ide kreatifnya ya berkenaan dengan hal ini adalah tikar purun ya, yang mana itu berasal dari serat alam ya, yaitu termasuk juga dengan kreatif ya, yang mana ide-ide yang kreatif dari para penerus yang hadir di sini itu sangat berkontribusi nantinya ya. Apakah ini akan hilang atau tetap nanti menjadi sebuah budaya ya, khususnya di Hulu Sungai Utara. Mungkin itu saja yang saya dapat katakan. Untuk pelaksanaannya dan sistem dan sebagainya saya kembalikan kepada tim pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pembicara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Maliki Putri. Waktu dan tempat dipersilakan.
selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi. Kemudian yang kami hormati seluruh masyarakat yang bisa berhadir pada acara atau kegiatan kita di hari ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertema pengolahan tikar purun. Adapun latar belakang kegiatan ini yaitu Desa Danau Panggang memiliki potensi alam berupa tanaman purun atau jenis rumput rawa. Purun dapat diolah menjadi tikar tradisional yang ramah lingkungan. Tapi sayangnya pengolahan pembuatan tikar ini mulai ditinggalkan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong ekonomi kreatif masyarakat di desa. Kemudian tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, memberikan kelestarian teknik pembuatan tikar purun. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi. Yang ketiga, mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis budaya. Yang keempat, mendorong kemandirian masyarakat melalui wirausaha lokal, yaitu tikar purun tadi. Kemudian bahan dan alatnya. Bahan yang digunakan yaitu purun adalah rumput rawa yang tumbuh di alam atau di sekitar desa ini. Kemudian alat bantu untuk pembuatannya yaitu pisau atau gunting, alat pengering atau jamur di bawah alat pengeringnya yaitu matahari, dijemur di bawah matahari. Kemudian alat peraut atau pelunak dan pewarna alami untuk tikar yang berwarna. Kemudian proses pembuatan tikar purun. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, pemanenan purun dari rawa. Yang kedua, pembersihan dan pengeringan batang purun di bawah sinar matahari. Yang ketiga, pelunakan dan perautan batang agar mudah dianyam. Yang keempat, operasional, yaitu pewarnaan menggunakan pewarna alam atau tradisional. Yang kelima, proses penganyaman menjadi tikar sesuai ukuran dan motif pelanggan. Kemudian yang keenam, jenis dan pemasaran. Adapun manfaat tikar purun yaitu yang pertama, untuk lingkungan, rumah lingkungan, yaitu dapat terurai menjadi gas alam. Kemudian untuk ekonomi, bernilai jual sebagai produk kerajinan tangan. Kemudian sosial budaya, yaitu melestarikan warisan budaya nenek moyang. Kemudian untuk kesehatan, tidak panas saat digunakan di lantai rumah teman-teman. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian sesi tanya jawab dari seluruh masyarakat yang berhadir di sini. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, Marwah. Saya Marwah. Stop dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan revitalisasi warisan budaya melalui pengembangan kerajinan serat alami berbasis potensi lokal produk tikar purun. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Eka Santi Agustina, dan kepada rekan-rekan masyarakat dan peserta yang saya banggakan. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya lokal berupa kerajinan tikar purun, sekaligus memberdayakan potensi ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha lokal. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan. Baik, sambutan yang pertama kita berikan kepada Ketua Pelaksana yaitu Muhammad Jaini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Santi Agustina, yang kami hormati seluruh masyarakat Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengembangan kerajinan tikar purun di Desa Pandamaan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, acara ini bukan sekadar ajang pameran tetapi juga menjadi bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap warisan budaya yang sangat berharga dari masyarakat Danau Panggang. Tikar purun yang terbuat dari tumbuhan purun yang tumbuh di lahan basah sekitar bukan hanya kerajinan tangan biasa, melainkan juga simbol kearifan lokal, keturunan dan cinta lingkungan. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan hasil karya para pengrajin lokal, belajar lebih dalam tentang proses pembuatannya, serta mendukung keberlangsungan ekonomi kreatif berbasis budaya yang ramah lingkungan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini kita dapat meningkatkan kesadaran akan penting menjadi tradisi sekaligus mendorong generasi muda untuk turut mencintai dan melestarikan kerajinan khas daerah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari ketua pelaksana kita. Selanjutnya sambutan kedua yaitu dari pembimbing kita yaitu Ibu Eka Santi Agustina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya ya. Ini kali kedua di acara kegiatan kita yang disajikan kali ini adalah kelompok 1 ya. Oh, kelompok 1. Ini kita berada di Desa Pandamaan ya. Oke. Nah, untuk itu karena ini adalah merupakan warisan budaya ya yang ada di Hulu Sungai Utara khususnya ya. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini itu teman-teman dapat menyebarluaskan ya atau melestarikan budaya kita ya yang ada di Hulu Sungai Utara khususnya di Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang ya. Jadi berharap yang hadir di sini itu nantinya dapat memiliki kontribusi ya yang sangat signifikan ya terhadap nantinya baik itu dalam segi pemasarannya ya, ide kreatifnya ya berkenaan dengan hal ini adalah tikar purun ya, yang mana itu berasal dari serat alam ya, yaitu termasuk juga dengan kreatif ya, yang mana ide-ide yang kreatif dari para penerus yang hadir di sini itu sangat berkontribusi nantinya ya. Apakah ini akan hilang atau tetap nanti menjadi sebuah budaya ya, khususnya di Hulu Sungai Utara. Mungkin itu saja yang saya dapat katakan untuk pelaksanaannya dan sistem lain sebagainya. Saya kembalikan kepada tim pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Maliki Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eka Santi, SSMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi. Kemudian yang kami hormati seluruh masyarakat yang bisa berhadir pada acara atau kegiatan kita di hari ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertema pengolahan tikar purun. Adapun latar belakang kegiatan ini yaitu Desa Danau Panggang memiliki potensi alam berupa tanaman purun atau jenis rumput rawa. Purun dapat diolah menjadi tikar tradisional yang ramah lingkungan. Tapi sayangnya pengolahan pembuatan tikar ini mulai ditinggalkan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong ekonomi kreatif masyarakat di desa.
Kemudian tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, memberikan pelestarian teknik pembuatan tikar purun. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi. Yang ketiga, mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis budaya. Yang keempat, mendorong kemandirian masyarakat melalui wirausaha lokal, yaitu tikar purun tadi. Kemudian bahan dan alatnya. Bahan yang digunakan yaitu purun adalah rumput rawa yang tumbuh di alam atau di sekitar desa ini. Kemudian alat bantu untuk pembuatannya yaitu pisau atau gunting, alat pengering atau jamur di bawah alat pengeringnya yaitu matahari, dijemur di bawah matahari. Kemudian alat peraut atau pelunak, dan pewarna alami untuk tikar yang berwarna. Kemudian proses pembuatan tikar purun. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, pemanenan purun dari rawa. Yang kedua, pembersihan dan pengeringan batang purun di bawah sinar matahari. Yang ketiga, pelunakan dan perautan batang agar mudah dianyam. Yang keempat, operasional, yaitu pewarnaan menggunakan pewarna alam atau tradisional. Yang kelima, proses penganyaman menjadi tikar sesuai ukuran dan motif pelanggan. Kemudian yang keenam, finish dan pemasaran. Adapun manfaat tikar purun yaitu yang pertama, untuk lingkungan, rumah lingkungan, yaitu dapat terurai menjadi gas alam. Kemudian untuk ekonomi, bernilai jual sebagai produk kerajinan tangan. Kemudian sosial budaya, yaitu melestarikan warisan budaya nenek moyang. Kemudian untuk kesehatan, tidak panas saat digunakan di lantai rumah teman-teman. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian sesi tanya jawab dari seluruh masyarakat yang berhadir di sini. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, Marwah, silakan. Saya Marwah izin bertanya, apakah ada perubahan teknik dalam pembuatan tikar purun antara zaman dulu dan sekarang? Silahkan. Baik, saya Janatunida izin bertanya, apakah ada inovasi desain agar tikar purun tetap diminati generasi sekarang? Saya Hasanah ingin bertanya, bagaimana proses pembuatan tikar purun dari awal hingga jadi? Berbiji. Tesisnya tuh aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Petrianur ingin bertanya, apa boleh? Boleh. Bagaimana cara pengolahan tikar purun dari biji loh? Tiga action dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy dari kelompok 2 ingin bertanya. Assalamualaikum, saya Wendy ingin bertanya, bagaimana membuat purun yang bulat menjadi gepeng untuk dibuat jadi tikar? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marwah.
Soalnya adalah apakah ada perubahan teknik antara pembuatan tikar purun dari Oh, Ibu Marwah. Oh, iya. Yang bagian de Marwah. Itu Pak Windy. Oh, iya. Atau Amang. Ya Amang kan. Mana kecil aja, kecil Marwah. 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marwah. Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan teknik antara pembuatan tikar purun di zaman dulu hingga sekarang? Jadi jawabannya adalah iya. Ada perubahan teknik dalam pembuatan tikar purun dari zaman dulu hingga sekarang, meskipun nilai tradisional dan unsur budaya masih tetap dipertahankan. Adapun berikut ini penjelasan dari kami mengenai perubahan tersebut. Dulu itu proses pembuatan tikar purun sepenuhnya dilakukan secara manual. Para pengrajin hanya menggunakan tangan dan alat-alat tradisional seperti pisau, bambu untuk membelah dan menghaluskan serat purun tersebut. Untuk cara yang sekarang itu adalah beberapa pengrajin mulai menggunakan alat bantu modern seperti alat pemotong serat atau alat penekan untuk mempercepat proses produksi dan menghasilkan ukuran yang lebih beragam. Itu jawaban dari kami. Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Oke, terima kasih Ibu Marwah. Next, langsung jawab pertanyaan selanjutnya. Siapa yang jawab? Ini. Panjang lah anaknya. Ibu, sekira bunyi tersorot. Sampai ke mana? Siapa stok itu menjawab? Baki. Adik dia jawab ya? Dia jawab. Pertanyaan siapa tadi? Ibu Jainatun Nida. Ibu Ator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nida. Apakah ada inovasi desain agar tikar purun tetap diminati generasi sekarang? Jawabannya, ya. Inovasi desain sangat penting agar tikar purun tetap diminati oleh generasi sekarang yang cenderung menyukai produk yang estetis, fungsional, dan sesuai tren modern. Berikut adalah beberapa inovasi desain yang telah dan bisa diterapkan, yaitu ada pewarnaan modern dan estetik, menggunakan warna pastel, neon atau kombinasi warna kontras yang kekinian. Terus ada motif dan pola kekinian, menggabungkan motif tradisional dengan elemen modern seperti pola geometris, ilustrasi, atau simbol budaya populer. Kemudian diversifikasi produk. Terus ada custom design, memberikan opsi custom nama, inisial, atau motif sesuai permintaan. Terus kemudian kemasan dan branding menarik. Tikar atau produk purun dikemas dengan desain minimalis dan eco-friendly, sesuai dengan gaya hidup generasi muda yang peduli lingkungan. Cukup sekian jawaban dari saya. Baik. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wendy. Pertanyaannya, bagaimana cara pengolahan tikar purun dari bulat menjadi gepeng? Yang pertama yaitu kami panen, ambil purun yang sudah tua dari rawa. Yang keduanya dibersihkan atau cuci batang purun dari lumpur dan kotorannya. Yang ketiga dijamur atau keringkan di bawah matahari hingga setengah kering. Selanjutnya pipihkan atau gepengkan batang purun dengan ditekan atau digesek menggunakan alat pipih atau tangan. Lanjut pewarnaan atau opsionalnya, yaitu celupkan ke pewarna alami atau sintetis, lalu jemur kembali. Dan yang terakhir siap dianyam atau setelah kering, purun gepeng siap digunakan untuk membuat tikar. Apakah ada sanggahan?
Baik, terima kasih. Saja kita praktek ke pembuatan tikar puron. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk praktek secara langsung. Ayo kasih. Lah, Bu. Ya. Nah, ini Nah. kemudian kayak gimana Bu tuh? Itu kan di apa? Yang kayak ini hanya dililit yang kayak ini, baru ditutup kayak ini. Dililitnya kayak gimana Bu caranya? Caranya kan seperti mama tadi yang potongan kayak ini. Nah, yang kayak ini. Ini dulu diikat. Nah, diikat dulu. Fungsinya itu supaya pas kehatan Iya, ya jangan terbuka. Jangan terbuka. Kalau sudah seperti ini, baru yang kayak ini. Nah, jadinya kan kayak ini. Oke, hasilnya kayak Hasilnya gini. yang kayak ini. Yang pemugian kayak ini, hasilnya yang kayak ini. Ini didiamkan aja berarti nih sampai atau kayak gimana? Kalau prosesnya ini 1 hari dulu kami kan sudah dimasinkan, ditumbuk. Lalu kan sudah jadi hasilnya kayak ini. Kami diamkan 1 hari, sudah 1 hari baru kami ayam. Tumbuknya pakai yang ini Iya, ya? nih, pakai mesin ini. Oh, Nah, gitu ya ya. Nggih, ya kapan kita? Pakai mesin. Itu mesinnya. Ini rodanya. Iya. Nggih. Menumbuk pakai. Oh ya. Baling-baling. Anunya baling-baling sampai ke sini, tutup ini. Oh, jadi kita tinggal geser-geser Ya, gitu aja. Lagi ya? Gitu aja. Iya. Ya, gitu. Kan jadi sudah pecah, baru kayak ini dililit. Oh, kalau sudah pecah baru diikat. Diikat seperti sekencang ini. Iya. Habis dari sini? Iya. Kalau ini udah selesai didiamin 1 hari ya? Nggih, 1 hari. Kalau sudah terus diapain Bu? Iya, di ayam. Oh, di ayam ke Kayak sana ayam ya? tadi sana tadi. Kenapa digenakan 1 hari Bu Ai? Sebabnya bilanya langsung kita Iya. jadi tikar puron ini membulik. Ya, membulik seperti ini. Oh, Maka ini bengkaknya Bu. kayak gini. Iya. Jadi ini enggak jadi pipih ya? Nggih. Bilanya kita kan ini kan sudah kita totok. Kita mau ayam. Ini kita keluarkan seperti ini. Nah, tapi bilanya kita tunggu 1 hari, dipih dan kelihatan ayaman tuh bagus. Oh, oke. Ini kalau pengambilan apa nih? Apa namanya nih? Puron. Purunnya di mana? Di seberang danau. Oh, jadi wilayah di sini aja tapi. Nggih, tapi kami beli. Kebanyakannya beli aja. Nah, nukar. Nah, itu tadi Bu Ai yang kita bahas tadi ada puron yang dari sini, yang dari wilayah sebelah. Kalau dari wilayah sini kita kalau mau proses geser tikar aja. Kalau hendak yang turunnya yang kualitasnya yang terbaik yang kalas tadi, lalu kita mengambil ke sebelah jadi Ibu yang iya. tadi. Nah, jadi kalau yang ini sembarang aja maksudnya yang enggak usah cari yang kualitas yang penting ada aja. Nggih, yang penting soalnya tetap jadi bisa tetap jadi. Nggih, yang penting puron bekerja. Bisa pipih ya intinya bisa pipih langsung bisa di ayam. Iya. Oke. Yaudah. Kita dari tikar puron. Nah. Pun inggih jadi dijejak tuh supaya jangan terbuka. Kayak apa Cil? Oh, aja. Yang diambil berapa buting dulu? Pun Berapa helai? selai aja dulu. Oh, selai. Selai Habis dulu. itu nih di kayak gimana nih, Cil? Pun karena dulu Acil membuka ini nah supaya syukur kalau mau jadi. Kalau nggak mau jadi. Nah, kayak ini loh. Ini kita lipat. Yuk, di tag itunya tuh. Ini kita lipat loh. Nah, Ini berapa lipatan? Ini aja. Yang gini tadi. Nah, kayak ini. Gimana? Nah, kita lipat kayak ini. Bisa. Kayak ini. Enggak. Lipat 2 di situ. Lipat 2. Ya. Nah, kayak ini.
Nah, jadi ini disusun gini. Ujung purun sama ini. Ini ujung, ini ujung lo, yang ini dianunya. Harus dibedakan. Kalau sama ujung kada bagus. Nah, kayak ini baru kayak ini pulang. Nah, lipat lagi. Nah, harus dua. Sebabnya kan dua-dua. Nah, itu pulang. Nah, kalau enggih kayak ini. Diambil dua. Enggih, kayak ini. Disisipkan. Enggih. Nah, Satu-satu sisipkannya. tinggi, satu-satu kayak ini. Nah, harus kayak ini. Bisa, Bu? Kalau ulun bisa lah. Coba. Ya, Gawin acel. Gawin acel. Mama sama celawak ya Allah. Jangan tahu tadi pakai parfum. Ya Allah. Sudahkah? Oke. Bisa, Bu? Dua-dua, Bu. Dua-dua. Nah, panasnya. Kali lipatan dulu cuy sebutin ini. Pon dua. Dua. Iya, hanya dimasuk ke ini. Nggih. Ada dua. Nah, kayak itu. Dijejak di jempol. Kalau nggak ada dijejak di jempol, kan bergerak. Nah, kita dintu aja. Kalau nah pastinya bergerak loh. Nah, lalu kayak ini. Nah, bau. Ini paling Sudah. Nah, jadi kayak ini. Kan prosesnya kayak ini aja kita. Kayak ini, lalu kita paling. Permisi. Nah, kayak ini pulang. Ini harus jadi kayak ini angkat. Ini diangkat. Nah, ini diangkat. Ini jadi akum. Akum tuh supaya pakai warnanya nih apa tuh yang bergaris-garis gitu nah. Kayak ada garisannya. Ciri khas kami pun harus pakai akum. Akum tuh. Ciri khas ini dia warna. Iya. Motif. Nah, jadi kan digariskan kayak ini nah. Ya, jadi satu-satu. Nah. Kayak ini. Nah. Ibu sudah jadi? Masih dalam jalan. Nah, ya. Nah. Mana? Kainannya bisa. Mana hilang lah. Hilang. Ini dicoba. Ada tahu kena rasanya kayak apa dicoba. Ini apa dimasukkan? Tinggi, dimasukkan dua-dua. Oh, kayak ini. Ya. Nah. Nah, kan sudah jadi. Iya dua. Kan ada ujung. Oh iya. Sama ujung. Ini ujung lawan apa namanya ini sana? Pohon. Ujung sama pohon. Iya, ini bagian pohon, ini ujung. Nah, sudah selesai. Kalau ini lain mau tikar. Nah. Habis kurun. Kalau satu ikat kadang-kadang bilainya besar dapat dua, bilainya kecil satu aja. Tapi lebih pada satu tikar. Tergantung tangannya. Kadang-kadang sehari 2 lembar, kadang-kadang ada yang 3 lembar. Yang mana yang biasa aja 1 lembar aja. tergantung. Nah. Sampai negara. Sudah? Itu bisa. Yang panjangnya pulang. Ulah yang panjang nggak bisa. Belum, Bu. Oh, belum. Oh. Yang pendek tuh tinggal kuahnya. Nah, itu pendek ada yang panjang. Nah, Itu dijauhkan. Nah, yang panjangnya aja. yang pendek itu kena boleh disambung. Nah, disambung kena. Harus.
Langsung ambil dia. Apa biar? Kuncinya kalau tuh di Salah ya? Salah kah? Enggak, salah. Gimana mula bakul kak? Ini lagi Den. Pon, kayak itu tadi caranya. Nganyuk mah. Nyonyok. Ini diputar Nah. lagi. Ini diputar ya? Pon, Putar. pian tuh ujung sama pohon, Bu. Ujung. Ibu ujung. Nina kayak ulon. Ini ujung, ini pohon. Ini ujung, ini pohon. Harus gitu, Bu. Harus ada ujung sama pohon. Yang ujung semuanya itu bagian pohon semuanya itu Bu Ai. Salah, Bu. Ujung mana pohon mana? Yang ujung ini, Bu. Yang ini namanya ujung. Yang ini namanya pohon. Nah, yang kayak ini harus dijadikan kayak ini. Nah, amun pian sama padeng ini, ada baik kelihatannya. Tapi bilanya kita beng ini kaitan gini, lalu kelihatan bagus. Ada pohon, ada ujung. Inggih. Nah, itu. Ampe. Apa? Mau coba? Siapa mau coba sama? Ujung. Yang mana nih yang naluas ke belah? Jelas. Itu sudah naluas. Ini sini coba. Nah, pian naluasan. Misalnya orang berbutuh aja nah. Ayo foto ya. Ayo ha, kita foto ha. Ayo ha, foto sito. Iya. Oke, Pak Acel. Ini tadi ikan boy. Mau ke belakang sedikit supaya membuka itunya. Ini pecang Acel urak satu mat. Indah. Nah. Itu tuh habis proses yang itu tadi Nah, kita jalanin ini jadinya. Nah, ini kan sudah jadi. Permisi Acil. Acil kada kau mau gerak. Nah kayak ini. Itu tuh tadi pas proses kayak Ini kan sudah yang tadi panjang, jadi kayak ini. Nah, bisa pulang mah harumnya awak Acil. Masya Allah. Nah, ini namanya akom yang kita anu tadi. Nah, ini namanya akom. Nah ini yang jadi anunya tadi. Nah, ini jaga Acil nama akom yang ini. Ini kan Jal. Pohon, ujung sama pohon. Bisa lah. Dua. Kan gawin Acel. Tapaling. Kenapa jadi tapaling? Ayo Ibu Sapri, ayo. Nah. Bisa, Bu? Bisa. Alhamdulillah. Masih aman. Ya. Assalamualaikum. Jam berbuat di dalam tikar nih, kami kena ikat. Nah, itu kalau udah ini langsung ini tambah aja. Iya, diangkat-angkat aja lagi, Bu. Diangkat, kayaknya diangkat kan. Di jaka kami tuh ukur dengan kaki aja, Bu. Supaya panjang sama panjangnya tuh sama. Nggih. Amun terus akan kalau kita sedepungan jadi kayak
otomatis kepanjangan. Itu kayak pembungkus bawang lagi. Apa, Bu? Nah. Bengek enggak bisa. Kada juga. Kon, iya Bang ini Unci. nih di sini kan. Nih, di sini kena, di sini aja mengunciakan lah. Oh, jadi di anu-anu kayak gitulah. Enggak, ini kan ujung sama ujung tadi. Nah. Oh, disusun ada jual. Jadi Banyak cara, banyak caranya. ini ya. Iya. Ini teknik apa namanya nih? Apa yuk? Bejajak. Bejejak. Oh, yang sebetulnya teknik lipat lipat. bisa juga. Nah kan ini yang di muka tadi, yang tadi. Kayaknya kita paling pulang ke sini, Bu. Paling apa nih? Ini paling kapan puluh nih? Bujur kah ini kenapa jadi kayak gini? Paling ke situ, Pak. Nah, kayak ini harus kayak ini terus, Bu. Karena dipaling pulang kita. Berpaling pulang sampai berapa telapak anunya tikarnya? Iya. Bagus. Berapa panjangnya? Nah. Pon tergantung satu ikatnya. Kalau ikatnya besar, dapatnya 2. Harganya tergantung. Kadang-kadang ada yang sampai 450, kadang-kadang 500. 20 lembar. 20 lembar. Kami menyambet 1 kodi kalau 20 lembar. Nah, hitung sendiri. Baik, ini misalnya 500.000. Nah, punya 20 lembar 25.000. Berarti iya, kalau 450 hitung sendiri. Tergantungnya tuh Bu, apa kadang-kadang kalau kita nukar tikarnya nih kan larang, kalau kadang-kadang kita murah. Nah, itu. Pasaran, kadang-kadang pasaran pasarannya kadang-kadang murah juga, kadang-kadang sampai 350. Ada Mananto. habis itu yang keperluan tikar yang putih ini Bu yang lebih maju pas musim tanam padi. Oh, tanam padi. Oh iya. Nah, harus gini dulu, Bu. Kalau kayak tadi ada jadi tikar. Nah, dirapatakan. Satu-satu aja sebenarnya lah. Inggih, satu-satu aja, Bu. Kada cuma Bu yang jelasnya nih kan ujung pohon. Oh, iya. Kalau kita pohon semua ada bagus. Nah, jadi kan lalu aletannya kan bagus kayak ini nah. Ini yang ini nah memati ininya kayak apa? Karena kan itu belum boleh dimatiin. Belum boleh lagi. Oh, belum boleh. Belum nyampe. Belum sampai aninya lagi. Nah, itu. Nah, bilanya. Ibu nyerah dah. Tahambur. Nah, panas sih lah anginnya ya. Tadi di kipas angin rumah Acel. Oh, ini rumah Pia. Rumah ulun. Rumah ulun di depannya, di mukanya tuh mesin tumbuk mama. Yang di muka sama sekali tuh rumah mama. Jadi Acel terpencil. Nah, ini kan sudah. Nah. Habis ini berarti ya jadinya inilah. Inggih, karena habisnya itu jadi kayak itu. Oke. Ini kayaknya ditetak lagi kah atau kayak apa, Cel? Pon. Tuh kayaknya dia dijahit, jaka kami tuh dijahit. Dijahit pakai benang? Enggak, pakai apa namanya ya? Bamban. Tuh yang di muka tuh bambannya. Tuh di muka tuh bambannya. Di foto-foto lah nih ini barang-barangnya. Mesin-mesinnya. Nah, yang kayak ini Bu, yang kita lipat tadi. Nah, yang dilipat tadi ini ujung sudah.
Itu sudah direndam. Bamban. Apa? Oh, bambannya dapatnya di mana tadi? Beli. Beli Bu Ai, cuma untuk daerah sini masih ada. Dari sini tanamannya di belakang nih. Ada di sebelah sana nah di bagian wadah ulun ada Bu Ai. Oh. Tapi ini dia prosesnya lawas Bang kayak Dihambat guru pakai bamban. kayaknya mana-mana kameranya nanti jadinya. Masya Allah, sawat dihambat macal Jadi ini benar. harus direndam. Inge, Seberapa waktunya direndam? berapa ya paling lawas 2-3 jam lah Bu Ai. Inge, pakai banyu biasa aja. Masa banyu panas? Kan kita boleh teh aja deh. Ya. Sok sini yuk. Nah, ini bamban yang nantinya sebagai jahitan untuk tikar purutnya yang biasa di sisi-sisi tikar purutnya, jadi pakai ini. Ini harus direndam selama ya kurang lebih 2 jam kayak gitu. Ini nanti direndam. Ini yang belum direndam nih bentukannya seperti ini. Nah, ini dari ini juga sih serat alami ya. Jadi ada memang tanamannya nih di daerah sini. Ini nggak perlu beli. Nah, Aceh kada tahu itu le masalahnya. Biasanya Jin kebiasaannya Ini air biasa aja. yang direndam tuh pakai air panas. Nggih, kan air gurak-gurak tuh kita ambil yang secaranya yang kayak tadi. Yang mengkal kah, yang masih mengkal tadi dicelup kan warnanya jaka hijau atau habang, diandak ke air panas yang berwarna tadi, baru kita gantung, kita panaskan, dijemur ya, dijemur pulang Pak Ai, dijemur, setelah dijemur baru ditutup pulang, digipihkan. Nah itu kada bisa Pak Ai. Bilanya yang sudah yang kayak ini kada bisa dikasih warna kada lagi. bisa diberi warna, sebabnya kada mau lagi jaka bahasa kami ini nggih menyerap, kada kawanu lagi hilang serat ininya. Iya, itu Pak Dudu nyaman beengin nanti ada jarumnya, ada jarum. Oh, pakai jarum. Ada jarumnya. Jarum apa itu namanya? Nah, namanya nih Bu Ai jarum. Dari kamu masukin tadi dulu deh. Tak yuk. Aku yuk kita kacak di pasar. Ada Bu Ai. Nah, ini proses gesan menjahit tikar pohon yang sisi. Nah, kayak ini pulang. Sini kami menjahit kayak ini. Tes kapan menjahitnya? Itu boleh lah sudah dijahitkan yang ini. Udah bisa. Oh, yang ini boleh. Ya, ini pakai yang itu yang direndam. Iya, bisa. Oh. Nah, ada supaya yang kayak di ujung sana. Nah, yang ini, yang itu sudah pakai bamban. Ada bau khas tersendiri dari batang bamban buat. Apa? Kayak bau apa ya? Gamis, iya. bau. Ada bau yang Bau rendaman. Bau rendaman apa? Pekawan pakai bamban ya. Yang mana? Itu tergantung misalnya banyak orang pesanan hendak minta pipihakan. Iya. Kadang-kadang 1-2 jam sudah jadi tikar, jadi purun. Kada tergantung. Iya, tergantung orang menjulung purunnya tikarnya, purunnya. Kita menarik ke bisa
Nah, Ini yang karing. itu yang karing, Pak. Ini paring lah. Kada untuk karing. Tapi yang karing. Oh, ini lama lah. Nggih. Kalau bisa berarti. Ya, ada yang lama banget, Bu. Kita ini Bu, kalau yang namanya ini prosesnya dilihat dulu. Kalau ada yang pecah, enak ada bagus. Ini kan ada yang pecah. Biasanya ada bagian tengahnya. Nah ini ini pecah. Oh Ini iya. pasti kita potong dulu kayak Oh, dipotong tapi masih bisa dipakai. yang bagian pecah ini kita potong. Nah, bilenya lama, gue pecah. Oh, ini karena ditarik tadi lah. Jarumnya tuh boleh kok, Bu? Enggak, nukal. Ada yang udah sejenis spesial maulah. Ulah yang khusus itu nanti. Oh, tapi di pasar berarti kereda. Ada di pasar. Tapi bagian itu Bu yang kayak orang berjual kada bukan Lain yang berjual jakai barat pupuk, kanco, janak, yang itu. Iya, itu Bang. Lain. Lain lagi, lain. Kalau kagong kan lain. Nah. Itu jarum kayang. Random makan anu. Yang melihat buahnya mau melihat kan direndam dulu yang benarnya tuh. Proses melipihnya bikin Bu Ai, kenapa fungsinya dilipih itu supaya yang kita jalin yang kita ayami tadi kada terurak. Ini namanya melipih Bu Ai atau Oh, sisinya ini melipih. Ya, namanya. Salting tikarnya berapa potting tali itu? Tergantung. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 ini. 5 ini. Tergantung nih bilanya pecah kayak ini nah. Biasa kami pulang. Lo ditambal? Maksudnya dilapis? Dilapis. Ini kan misalnya pecah ini. Kami gariskan kayak ini. Sampai. Nah, selesai lah. Dibuang? Dibuang. Sisanya diikat karena biasa pulang. Tapi kada dipotong kada itu? Karena dipotong kan dibersihkan seperti itu. Dilapis. Nah. Nah, misalnya kan itu pecah pulang. Lagi sih ya. Iya. Nah. Masukkan pelung, Bu. Nah, itu bertolakan Bu Ai memasukkannya tadi kan yang dimati tadi sebelah sana. Ini sebelah sini. Yang ini biasa. Terus ini pulang. Nah. Dimasukkan ulang nih seperti ini. Jadi lanjut aja lagi. Lanjut. Nah. Ada di muka sana tuh ada. Kada pakai gunting kada? Kada. Kada mau putus. Kada mau putus. Kalau ada pakai parang. Itulah karena ini. Prosesnya karena ini. Iya, banyak Bu, banyak banget ini. Harus jadi tikar puron tetap diminati generasi sekarang. Saya sama bertanya bagaimana proses pembuatan tikar puron dari awal hingga jadi. Assalamualaikum, saya Wendy ingin bertanya bagaimana membuat purun yang bulat menjadi gepeng untuk dibuat jadi tikar. Iya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marwah.
Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan teknik antara pembuatan tikar purun di zaman dulu hingga sekarang? Jadi jawabannya adalah iya. Ada perubahan teknik dalam pembuatan tikar purun dari zaman dulu hingga sekarang, meskipun nilai tradisional dan unsur budaya masih tetap dipertahankan. Adapun berikut ini penjelasan dari kami mengenai perubahan tersebut. Dulu itu proses pembuatan tikar purun sepenuhnya dilakukan secara manual. Para pengrajin hanya menggunakan tangan dan alat-alat tradisional seperti pisau, bambu untuk membelah dan menghaluskan serat purun tersebut. Untuk cara yang sekarang itu adalah beberapa pengrajin mulai menggunakan alat bantu modern seperti alat pemotong serat atau alat penekan untuk mempercepat proses produksi dan menghasilkan ukuran yang lebih beragam. Itu jawaban dari kami. Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Terima kasih Bu Mara. Ambil purun yang sudah tua dari rawa, yang bagiannya dibersihkan, atau cuci batang purun dari lumpur dan kotorannya. Yang ketiga, dijamur atau keringkan di bawah matahari hingga setengah kering. Selanjutnya pipihkan atau gepengkan batang purun dengan ditekan atau digesek menggunakan alat pipih atau tangan. Lanjut pewarnaan atau opsionalnya, yaitu celupkan ke pewarna alami atau sintetis, lalu jemur kembali. Dan yang terakhir, siap dianyam atau setelah kering, purun gepeng siap digunakan untuk membuat tikar. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nida. Apakah ada inovasi desain agar tikar purun tetap diminati generasi sekarang? Jawabannya ya. Inovasi desain sangat penting agar tikar purun tetap diminati oleh generasi sekarang yang cenderung menyukai produk yang estetis, fungsional, dan sesuai tren modern. Berikut adalah beberapa inovasi desain yang telah dan bisa diterapkan, yaitu ada pewarnaan modern dan estetik, menggunakan warna pastel, neon atau kombinasi warna kontras yang kekinian. Terus ada motif dan pola kekinian, menggabungkan motif tradisional dengan elemen modern seperti pola geometris, ilustrasi, atau simbol budaya populer. Kemudian diversifikasi produk. Terus ada custom design, memberikan opsi custom nama, inisial, atau motif sesuai permintaan. Terus kemudian kemasan dan branding menarik. Tikar atau produk purun dikemas dengan desain minimalis dan eco-friendly, sesuai dengan gaya hidup generasi muda yang peduli lingkungan. Cukup sekian jawaban dari saya.